Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah di sepanjang hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, di pagi hari ini sebelum kami melakukan apapun, kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk bersaat teduh, menikmati hadirat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang mencari dan mendahulukan Engkau sebelum segala sesuatunya. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkan apa yang terselubung bagi kami dari rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dalam ayat Alkitab tersebut, Tuhan Yesus menekankan prinsip penting tentang doa, yaitu 3 langkah dasar untuk kehidupan doa yang efektif: minta, cari, dan ketuk. Sayangnya, banyak orang Kristen kehilangan kesempatan dan berkat yang luar biasa karena mereka telah mengambil peran pasif dalam kehidupan doa mereka. Seringkali setelah meminta, mereka tidak mencari dan mengetuk. Misalnya saja, seorang siswa SMA mulai membuat rencana untuk masuk perguruan tinggi. Apa yang akan terjadi jika dia hanya duduk di sofa dan berkata, "Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya di mana saya harus kuliah"? Nah, sepertinya ini adalah cara terbaik untuk memulai prosesnya. Tetapi, bagaimana jika anak muda itu tidak pernah beranjak dari sofa? Alih-alih berbicara dengan siswa lainnya, mengunjungi kampus-kampus, memesan katalog, meninjau situs web sekolah, dan bertemu dengan para konselor pendidikan, anak itu hanya duduk dan menunggu jawaban dari Tuhan. Kemungkinan besar dia masih akan duduk di sana ketika waktu kuliah sudah dimulai. Atau misalnya seorang yang dengan jujur menginginkan pengertian yang lebih dalam tentang firman. Dia meletakkan Alkitabnya di atas meja dan berdoa, "Tuhan, bukakanlah kebenaran firman-Mu kepada saya. Saya sangat ingin mengerti firman-Mu." Orang itu bisa berdoa terus-menerus, tetapi satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang Alkitab tidak cukup hanya dengan meminta, melainkan juga mencari dan menggali firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terlibat secara aktif dalam proses doa. Jika kita meminta kepada Tuhan dan Dia menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukan kehendak-Nya, maka kita harus berhenti mendoakannya. Namun jika ada sesuatu yang kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, atau jika ada kebutuhan yang serius dan mendalam, jangan berhenti berdoa. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa doa itu mudah. Doa melibatkan pergumulan dan akan ada saat di mana iblis akan menyerang kita saat kita berlutut, mengganggu kita dengan keraguan, dan mengirimkan pemikiran yang mengalihkan kita. Jangan khawatir untuk meminta sesuatu yang terlalu besar kepada Tuhan.
tidak ada permintaan yang begitu luar biasa bagi Tuhan yang tidak bisa Dia lakukan jika Dia menganggapnya baik. Tuhan dimuliakan dengan permintaan yang besar, yang sulit, dan yang tidak mungkin. Dan ketika kita meminta, mencari, mengetuk, dan percaya, maka Bapa kita yang penuh kasih selalu menjawab untuk kebaikan kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertekun dalam mencari dan mengetuk sesudah kita meminta kepada Bapa di dalam doa. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh besar kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami untuk kebaikan kami. Ampuni kami Bapa, karena seringkali kami berhenti mencari dan mengetuk sesudah kami meminta beberapa kali. Berikanlah kami ketekunan dalam doa-doa kami, dan berikanlah kami hikmat untuk membedakan apakah sesuatu yang kami minta itu merupakan kehendak-Mu atau bukan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami akan mulai mengerjakan kesibukan kami. Kami mohon Engkau memberkati rencana-rencana pekerjaan kami dan membuat kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Pagari kami dengan perlindungan-Mu sehingga si jahat tidak dapat mendekati kami. Saat ini kami juga mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa agar Indonesia cepat dipulihkan dalam setiap sektor dan rakyat Indonesia selalu diberikan keamanan dan ketentraman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.